Udah masuk, Mas Aldo. Apa? Iya, penguji belum masuk. Untuk kelompok satu, monggo untuk mentor bisa digabungkan ke breakout room. Yang kelompok satu siapa Mas Rizky Riyadi? Aku sudah menginfokan di tim pelatihan Mas. Bentar. Oke. Yang kelompok satu sudah bergabung, sudah dilihat Mas. Sudah Kelompok satu ada biar Pak menipu Ahmad Turmuji itu sudah masuk. ya sama mentornya sudah. Sudah. Oke. Sudah. Pak Riyadu sudah masuk Mas. Ada lagi mentor yang perlu saya bantu untuk masuk. Nanti untuk kelompok dua sudah sesuai urutan ya, Pak mentornya sudah siap ya. Mungkin nanti 10 menit lagi. Nikah dan wujud. Izin Namun untuk yang dalam kelompok 2 nanti saya Hafiz saat Mahamuti ini dulu. penyebaran informasi di Ini hari siapa masih nggih? Sebentar. Ini Hafiz siapa? Hafiz Mahmudi Oh kelompok nggih. 2. Pripun Mas? sejak Nanti yang Indonesia kelompok 2 secara izin tatap setelahnya muka saya maupun aja tetap kalau tulis. sudah Oh selesai. iya, iya. Karena mentor saya Itu juga sudah ganti. itu kurangnya penggunaan Ya, platform digital pokoknya itu Mas, menyebabkan jenengan musyawarah sama teman sekelompok pentingnya nggih. Oke, sampun izin. literasi Kami panitia hanya bagi memfasilitasi masyarakat terkait dengan kelancaran kegiatan. Mas Hafiz nanti bisa memasukkan mentor dulu nggih. Nanti baru jenengan masuk. layanan Ya, dengan Bu.
Silahkan, boleh. Selanjutnya, komunitas ataupun grup WA yang khusus kelas. Nanti setelah seminar, Bapak Ibu disilakan untuk send out, tidak apa-apa. Tunggu sampai selesai. Oke. Ini Bu Fathul Rohmah ya. Bu Fathul. Ada yang belum jadi co-host, yang sudah jadi co-host, mohon presennya diturunkan. Saya belum, Bu. Izin. Siapa ya? Fathul Rahmah. Belum jadi Sudah, co-host. Mbak. Oh, sudah. Oh, Sudah, sudah toh? Makanya ini kayaknya sudah semua, tapi belum diturunkan tangannya. Dan ini full hak sama dari Bu. Dan ini full. Sudah toh, Oke. Mas? Iya. Bentar. Hmm. Sudah toh, Mas? Udah. Assalamualaikum, Mbak. Oke, Pak. Eh, Waalaikumsalam. saya baru dikasih tahu Mbak Uun jam 8 tadi. Oh, ini Pak Riyadu. Enggak, Pak. Nyon sewu. Enggak. Sudah ditunggu peserta, Pak. Nyon sewu. Ini saya gabungkan langsung ke berikut nih, Pak. Ya, Nggih. Ini yang Bapak. Bentar, Pak.
Mas Aldo sudah masuk ya, yang kelompok 1 ya? Alhamdulillah kelompok 1 sudah bergabung. Pak pengujinya. Mama, tapi aku mau dulu. Tapi, Mas, Kaiso Mas, kling kling kling. Ah, oh iya Bu, sorry sorry. Halo, iya, halo Mbak Aul. Yang tolong yang tadi ya, di kamar depan. Bapak Ibu tadi malam pada bisa tidur napa mboten? Mboten saged, Bu. Aman Bu, aman. Deg-degan sampai sekarang. Sekarang Impen-impenan, Bu. Insya Allah ini hanya dibatasi sampai jam 12 maraton. Jadi nanti jam 1 kita sudah harus menemani kelas yang lain. Jadi ini memang malah enak Mbak sampai jam 12 harus sudah selesai. Tapi ya biasanya ada yang muncul, ada yang sampai jam 1. Tapi yang jelas dari tim penyelenggara batasnya hanya sampai istirahat zuhur. Malah cepat. Kalau kemarin yang pertama kita bisa sampai jam 3. Malah lama. Ini tadi kan nanti kan malah enak. Singkat padat. Jadi nanti langsung ke core value, ke core isu nggih. Ya kan langsung disampaikan. Ini malah cepat. Ini nggak bisa tidur. Yang penting putranya sehat ya Mbak. Habis saiki seminar putranya itu sakit sakit. Ya toh. Sehat kabeh Bapak Ibu ya sehat. Amin. Amin. Jadi ini mentor semuanya sudah nggih, sudah bergabung. Mungkin mentor bisa mau ngersake sarapan dulu atau bagaimana. Nanti kami juga nanti jenengan bilang, Bu, mentor saya lagi ini misalnya gitu. Nanti kami lihatkan di record sudah mau selesai atau belum. Ya, Mas. Jadi Bapak Ibu nanti setelah dari ruang dari ruang kelas, Bapak Ibu logoutnya tetap di main room dan memberikan informasi kepada peserta selanjutnya. Jadi nanti persiapan untuk ikutnya langsung masuk. Oke.
Pak Agus Miftahillah, kita kan kantor jam pira nih yang rombongan balik diklat. Telepon Bu. Sampai kantor jam berapa? Jam Jenengan 6:30 tadi Bu. si mentok Pak. Karo Pak ini, Pak siapa yang satu Silahkan ini? kelompok Asalikin. 3. Oh, Iya. Pak sorry, asal ini iya Pak. Kelompok 3 masuk. Oke, saya ngekos di deket tuh. Oh, kelompok Kelompok 3 yo, monggo masuk silahkan. Nggih, Mentornya saya dimasukkan Ibu. dulu, nanti baru peserta. Kelompok 3, wih cepet banget. Kelompok 3 ini siapa ini? Oh, sini. Siapa selanjutnya ini? Saya Ibu minta tolong masukkan untuk Siapa mentor ini? saya, Bapak Arifin Syahkolik. Oh, Arifin. kolik ya. Nggih. Pak mentornya siapa Mas? Arifin dari Kemenak Solo. Oh, Arifin Kemenak Solo. Oke. Ya Pak, niki baru proses dimasukkan. Oke. Terus Nggih. Oh ya. Diinformasikan untuk kelompok Pakmu tadi langsung boleh masuk 3 kelompok. Monggo yang kelompok Pakmu tadi yang barengan dengan kelompok Pakmu tadi, kelompok 3, monggo peserta yang urutannya tadi yang kedua siapa langsung bisa masuk ke breakout. Monggo, siapa tadi? Ketiga berarti Pak Kolik, Mbak Lina, Mbak Lucia. Dengan mentornya sekalian, Mbak Lina, mentornya bisa dimasukkan atau kami bantu nggih, Mbak? Mbak Lucia. Izin Bu, untuk saya urutan ketiga nunggu Pak Kolek nggih. Enggak, langsung langsung masuk. masuk Kelompok aja 3 toh? menurut. Disuruh Nggih. masuk sekarang, Mbak. Oh, nggih, nggih. Bu, Baru. mentornya juga ini ya, sekarang ya, Bu? Iya, Iya, masuk, Mbak. masuk Anu, sekarang. Masukkan semua. Oh, mana sus. Kelompok 1 kok belum mulai ya Bu ya? Kelompok 1 sudah mulai, Pak, karena tadi pengujinya terlambat tadi, Pak. Jadi ini belum selesai. Nggih, Pak. Urutan yang kedua nggih, Pak, nggih. Saya mentor dari Alvina. Urutan Oh, ketiga, nggih. Ibu. Ya, untuk kelompok Oh, satu urutan urutan ketiga. ketiga. Bapak kalau nyun sewu bisa log out dulu, tapi maksudnya tetap on kamera, nanti bisa dikabari Mbak Alrina. Nggih, monggo Pak. Nah, masih menunggu satu lagi, Mbak. Bu Ulfa, Bu Nggih, Ulfa, siapa ini? ngapunten ini Lucia, Bu. Mentor saya masih Ya. ngisi sambutan ospek ya, Bu. Oh ya, berarti berikutnya monggo yang sudah siap langsung jeda. Jangan sampai jeda karena Pakmu tadi menghendaki jam 10 selesai malahan. Oke. Monggo yang Mbak siapa Monggo yang tadi? sudah standby kelompok 3, Bu. Kelompok 3 berarti siapa ini? Tadi yang Mbak Lina yang nggak bisa. Mbak Iya, Lucia. iya. Mbak Lucia, berarti selanjutnya bisa masuk Mas Muhammad Muhammad. Iskandar. Nggih. Monggo Pak Muhammad Iskandar sudah ada mentornya? Baru proses masuk Bu. Mentornya sudah siap? Belum, baru proses masuk Zoom. Oh ya, tapi sudah masuk sekarang nggih. Berarti langsung masuk ke room ya, Pak. Kelompok 3 nggih. Kelasnya Pakmu tadi nggih. Ini bunyi 15. Ini angkatan 15. Kemudian satu lagi sama Mbak tadi Mbak Lina ya, Mbak? 39. Iya, 15. Oh, Berapa orang ya, Mas? gimana kalau slow? Mas Aldo yang kelompok 3 sudah masuk berapa? Sudah. 1, 2, baru 2 itu. Oh ya, berarti ini Pak Muhammad Iskandar kalau memang lama bisa diselip juga Pak Muhammad Daniful Haq ya. Ada pembawa secara Sama.
Ulfah, izin bertanya. Kalau sudah boleh live. Ya, dan ngabari selanjutnya udah selesai Pak. Ya Allah, cepet Sudah. banget. Nggih. Terima kasih nggih Pak. Jangan lupa Nggih. selalu lihat grup nggih Nggih, siap. untuk informasi selanjutnya. Terima kasih nggih Pak. Terima kasih Pak mentor dari Pak Khairul Burhan. Nggih, siap. Jangan lupa mengerjakan tugas selama habituasi. Oke, nggih, monggo Mas. Berarti ini Pak Khairul kelompok 3 berarti bisa masuk Pak Daniful nggih? Sekedap ya Bu niki. Iya. Iya, cuma persiapan dulu ya Mas. Nggih. Bu, pada Ya sekeliling tadi kula Pak Bu, kula masuk Bu. Pak Khairul Bisa. Jenengan ke berarti Pak bentar Bu. Daniful setelah ini bisa masuk ya Mas Nggih Bu. sama Pak Mentor. Nggih, sekedap ya Maaf, Bu. bisa Niki nembe dibantu takon. dimasukkan di break room, Bu. Yang mana ini siapa tadi? Pak Fisman. Oh, Pak Sisman. Dibantu Iya. dimasukkan di mana, Pak? Break roomnya berarti kelompok 1. Oh, ya nunggu dulu ya, Pak. Setiap Oh, moderator belum dan ya? penguji iya, nggih, punya proses yang masing-masing, Pak. Oh, betul nggih. Oh, oke, oke. Ya, tidak sama. Bu izin sekedap ya Bu. Mentosi Iya, Pak, monggo. Pak Mentor nggih. Ya, monggo, Pak. Pak Miftahul sama Pak Rahmat Solihin ki pengujinya sapa, Mas? Mentornya siapa nanti? Pak Saya, Bu. Kepala, Bu. Pak Kepala dua-duanya? Nggih, Oh, berarti nanti langsung masuk ya. nggih. Paling Jenengan terakhir ya, Bu. kelompok berapa? 1 sama 4? Nggih. Oh, 1 sama 4. Berarti Bu Amirah. Nanti jenengan piye yo Mas. Soalnya Pak Toha ini nguji di ini, di angkatan 13. Kemarin saya sudah WA, Bu. Oh ya, ingetin lagi Pak Tohanya. Mas masih di mute, Mas Aldo. Sampun. Kelompok berapa? Hah? Kelompok 4 silakan masuk langsung. Oh, niki. Kelompok 4 selanjutnya berarti ini ada Mbak Pak Rahmat Solin nanti ya Pak Rahmat Solin, Mbak Reza ya. Niki jenengan dintosi kula niku matur. Reza Kusuma Wardani. Monggo silakan masuk ke 4. Undangan sama, Pak. Pak Reza mana ini yang Pak Reza? Pak Reza sama mentor. Sudah siap belum mentornya? Atau Pak Rizky Alip Suryanto? Reza Yang sudah siap. masuk backroom kayaknya itu, Bu. Yang mana? Oh iya, Yang udah Reza masuk. Kusuma Kurang udah. mentornya Ya. kayaknya. Mentornya? Mentornya mana ya? Mentornya Pak Reza, siapa? Mentornya Pak Reza atas nama siapa ya? Ada yang tahu nggak tadi? Coba tak masuk dulu ya. Yuk. Ya Mas. Oh Bu Reza. Bu ya, bukan Pak ya. Kelompok 2 belum selesai ya Mas? Kelompok 1 juga belum nih lama banget.
Yang kelompok 2 kok bisa masuk bareng-bareng ya? Tadi yang disuruh masuk kelompok 3. Sekedap ya Bu, saya mau bergabung Bapak Cek, Mentor. tes. Ya ini yang siapa ini yang mau bergabung? Yang kelompok 3 toh? Tadi yang Nggih. disuruh masuk barengan itu kelompok 3, tapi tak lihat di breakout kelompok 2 kok pada masuk ya? Tapi penguji ini sama moderatornya nggak menghubungi saya. Jadi kelompok 2 itu ada Budi Wardana, ada Bu Fatur izin, Rahman. Bapak Mentor sudah bergabung di kelompok 3, di link Zoom kelompok 3. Ya, atas nama siapa kami bantu masukkan, Mas? Bapak Ahmad Suhada Solihin. Bapak Ahmad Suhada Solihin. Mandua Rembang. Oh ya, 15. Ahmad Mustawandi. Ahmad, siapa Mas mau? Suhada Solihin. Ahmad Mandua Rembang, Bu. Jenengan masukin aja Mas. Bisa? Sudah? Bu, Pak, de... enggak ini loh Pak. Udah nih full loh. Kelompok 3. Oh, sampun bergabung Bu di kelompok 3, room 3, Bu. Kula izin join gini. Iya, enggak. Buat TikTok sama Instagram. Tuh. Kalau mau dirubah judulnya, jadi nanti tidak mengurangi esensinya, hanya diganti pembuatan ya media sosial berbasis itu tadi TikTok dan Instagram. Itu satu. Yang kedua di tadi yang minta untuk diteliti di bagian metrik. Itu metriknya kalau mau TikTok sama Instagram ya fokus aja langsung ke perencanaan pembuatan TikTok, perencanaan pembuatan Instagram, kemudian organizing TikTok, organizing Instagram, kemudian acting TikTok, kemudian acting Instagram, sampai pada monitoring ya, sampai pada evaluasi. Itu seperti itu caranya. Oke, jadi saran saya di metrik itu difokuskan saja. Jadi planningnya, ya kemudian organizingnya, activatingnya, ya controllingnya, atau monitoring, kemudian evaluasi. Ya, saya pikir itu Pak Teddy, mohon Oke, diperbaiki. terima kasih kepada Pak Penguji, Pak Samsul Falak, juga terima kasih pada Pak Mentor, Pak Arifin, juga yang pemapar atau pembuat rancangan aktualisasi, Mas Kholik Khairuddin. Saya ucapkan terima kasih, semoga apa yang telah dipaparkan nanti bisa memberi dampak pada peradaban yang lebih baik. Terima kasih. Amin. Dan Terima saya kasih, mohon Bapak. dengan hormat untuk Pak Kholik maupun Pak Arifin untuk bisa meninggalkan Pak breakout room ini. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, pemaparan selanjutnya akan dilakukan oleh Bu Lina Anissa Widyastuti dengan mentor Pak Bimo ya dari UIN Salatiga. Oke. Perlu saya informasikan bahwa waktu paparan sekitar 7 menit, maksimal 7 menit atau kurang. Diambil poin-poin pentingnya, kemudian setelah paparan yang dilakukan Bu Lina, langsung saja supporting system dari Pak Bimo, Pak Bimo dari UIN Salatiga. Setelah itu dilanjutkan pengujian oleh Bapak Samsul Falak. Langsung saja waktu saya serahkan kepada Bu Lina Anissa Widyastuti untuk melakukan paparan rancangan aktualisasinya. Terima kasih. Izin untuk memaparkan dan share screen. Izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lina Anissa Widyasari sebagai peranata komputer di UIN Salatiga. Di seminar rancangan aktualisasi ini saya mengambil judul Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Etiket Pengaduan Layanan Berbasis TIK melalui pengembangan SOP dan panduan penggunaan di UIN Salatiga.
Selanjutnya saya membahas terkait isu. Dari hasil observasi di unit kerja, saya mendapatkan 5 isu. Yang pertama adalah kurang optimalnya tingkat penggunaan sistem etiket pengaduan kendala teknis yang menghambat penyediaan dokumen syarat ISO 27001. Isu yang kedua adalah kurangnya sosialisasi terkait layanan Google Form untuk pengajuan peminjaman akun Zoom instansi yang berdampak pada pencatatan layanan yang kurang akuntabel. Isu yang ketiga adalah kurang optimalnya integrasi di digital layanan peminjaman akun Zoom instansi menghambat implementasi SPBE. Yang keempat adalah kurangnya kepatuhan pengisian log kunjungan ruang server oleh pegawai yang berisiko pada aspek keamanan. Dan isu yang kelima adalah kurangnya sosialisasi ragam fitur aplikasi Smart Student yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan oleh pengguna. Dari kelima isu yang didapatkan, dilakukan analisa dengan teknik APKL sehingga mendapatkan 3 isu dengan peringkat tertinggi. Kemudian dilakukan juga analisa isu dengan teknik USG untuk mendapatkan core isu. Core isu yang terpilih adalah isu yang pertama, yaitu kurang optimalnya tingkat penggunaan sistem etiket pengaduan kendala teknis yang menghambat penyediaan dokumen syarat ISO 27001. Dari isu yang terpilih, diketahui bahwa fakta di lapangan yang menyatakan bahwa UPT TIPD sebagai unit kerja saya telah memiliki sistem etiket pengaduan layanan TIK sebagai sarana pencatatan dan monitoring laporan keluhan, namun pemanfaatannya belum optimal. Dokumentasi formal pengaduannya masih minim karena sebagian besar laporan disampaikan secara lisan atau melalui pesan singkat. Penyebab terjadinya isu adalah karena minimnya sosialisasi sistem etiket kepada pengguna, ketiadaan panduan tertulis, dan belum adanya SOP resmi sebagai dasar pelaksana layanan. Dampak atas isu yang terjadi adalah dalam kegiatan audit ISO 27001 yang dilakukan pada bulan Juli 2025 di Unit Salatiga, terdapat salah satu catatan dalam hal belum tersedianya dokumen pengaduan kendala layanan teknis yang dikelola oleh UPT TIPD. Dari core isu tersebut dilakukan analisa sebab dengan diagram fishbone. Dengan faktor utama dari MEN adalah pengguna terbiasa menyampaikan keluhan secara lisan atau melalui pesan singkat. Kemudian faktor dari material adalah belum adanya sosialisasi sistem. Kemudian faktor dari metode itu belum ada sosialisasi ke pengguna dan lingkungan kerjanya adalah budaya kerja masih terbiasa dengan pelaporan secara komunikasi langsung. Maka didapatkanlah gagasan pemecahan isu yaitu optimalisasi pemanfaatan sistem etiket pengaduan layanan berbasis TIK melalui pengembangan SOP dan panduan penggunaan sistem di UIN Salatiga tahun 2025. Argumentasi isu adalah diketahui bahwa belum adanya dokumentasi dari pengaduan layanan berbasis TIK yang menimbulkan ketiadaan dokumentasi yang memadai dan berdampak pada kurangnya bukti atau evidence untuk audit dan persyaratan ISO 27001. Kemudian juga diketahui bahwa sosialisasi sistem etiket dan implementasi SOP bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran seluruh pengguna layanan TIK. Sehingga didapatkan konklusi bahwa pelaksanaan sosialisasi sistem etiket dan implementasi SOP diharapkan mampu mendorong terciptanya dokumentasi pengaduan layanan berbasis TIK yang terstruktur serta berfungsi sebagai sarana monitoring dan evaluasi kualitas layanan dan juga menjadi evidence valid untuk pemenuhan persyaratan audit ISO 27001. Gagasan kegiatan yang disusun untuk rancangan aktualisasi ini adalah dengan konsep PPEPP, yaitu tahap pertama penetapan dengan identifikasi permasalahan sistem etiket yang sudah ada dan konfigurasi sistem berbasis WordPress. Kegiatan yang kedua adalah pelaksanaan dengan penyusunan SOP, panduan penggunaan, dan sosialisasi sistem etiket. Kegiatan yang ketiga adalah evaluasi, yaitu monitoring dan evaluasi penggunaan sistem etiket. Kegiatan yang keempat adalah pengendalian, yaitu tindak lanjut dan koreksi berdasarkan hasil evaluasi. Kegiatan yang kelima adalah peningkatan, yaitu penguatan sistem etiket melalui analisis data dan laporan periodik. Untuk gagasan kegiatan pertama, penetapan, memiliki tahapan yaitu mengkaji alur sistem yang sudah ada dengan output flowchart sistem. Tahap yang kedua adalah menganalisa kesesuaian sistem dan kebutuhan ISO dengan output laporan analisa. Tahap yang ketiga adalah mengonfigurasi sistem dengan output
dokumentasi konfigurasi. Dari kegiatan pertama ini memiliki nilai berhalak yaitu berorientasi pelayanan direfleksikan melalui upaya identifikasi kebutuhan sistem demi menjamin layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna. Dan kontribusi kepada organisasi adalah mendukung kepeloporan teknologi dengan memastikan sistem layanan TIK berjalan optimal. Untuk gagasan kegiatan kedua, yaitu pelaksanaan, memiliki tahap kegiatan yaitu menyusun SOP dan panduan penggunaan dengan output SOP dan panduan. Tahap yang kedua adalah menyusun materi sosialisasi dengan output poster sosialisasi. Tahap yang ketiga adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan dengan output dokumentasi sosialisasi. Kegiatan kedua memiliki nilai berakhlak akuntabel direfleksikan melalui tahap menyusun SOP sebagai panduan tertulis pengaduan keluhan layanan berbasis TIK. Dan kontribusi ke organisasi adalah meningkatkan kapasitas lembaga yang kredibel, akuntabel, dan berdaya saing. Oke, saya pikir cukup Pak ya. Langsung saja supporting system atau dukungan atau testimoni dari Pak dosen dari UIN Salatiga, Pak Bimo. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penguji dan coach dari Mbak Lina dan yang saya hormati Mbak Lina. Izin menyampaikan saya kebetulan mentor dari Mbak Lina dari UIN Salatiga. Seperti yang mungkin sudah dibahas Mbak Lina tadi, di UIN Salatiga saat ini memang sedang melaksanakan setiap kegiatan itu berbasis pada standar ISO baik 21001 maupun 27001. Salah satu catatan di audit 21001 maupun 27001 adalah belum terdokumentasinya panduan dan tindak lanjut perbaikan layanan TIK secara baik, walaupun sebenarnya sudah ada aplikasinya tapi belum terdokumentasi dengan baik dan kebanyakan menggunakan WA ataupun pesan yang lainnya. Sehingga apa yang Mbak Lina angkat dalam Latsar ini sangat relevan dengan kebutuhan di lembaga di kami untuk memenuhi catatan di audit ISO tadi. Dan kebetulan juga di UIN Salatiga itu kan sekarang sudah menjadi Satker BLU, di mana setiap tahun itu kita juga melaporkan maturity rating, tingkat maturity rating BLU, di mana salah satu itemnya dari unsur teknologi itu juga ada evidence yang harus dipenuhi berupa dokumentasi terkait pengaduan dan tindak lanjut yang berhubungan dengan TIK. Oke, terima Sehingga kasih Pak dosen Bimo yang telah memberikan support dan nampaknya support yang diberikan atau testimoni yang diberikan adalah sangat inline dengan apa yang menjadi gagasan Mbak Lina Anissa. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak penguji Pak Samsul Falak, kami persilahkan untuk mengulik apa yang telah Terima dipaparkan kasih oleh Mbak Lina. Pak Moderator. Ini kan Mbak Lisa ini kan calon peranata komputer ya kan, ahli pertama. Ini memang ada kaitannya dengan Mbak Lisa, yaitu pemanfaatan sistem etiket. Tetapi yang dikembangkan justru SOP-nya dan panduan penggunaannya, bukan sistemnya. Kalau peranata komputer harapannya mestinya lebih ya dibanding hanya pengembangan SOP dan panduan penggunaannya. Dan di judulnya pun ini kalau saya baca itu ada double kata ya, sistem-sistem yang di akhir yaitu misalnya gini, layanan berbasis TIK melalui pengembangan SOP dan panduan penggunaan sistem. Nah, penggunaan sistem di sini macet. Sistem ini mestinya kembali kemana? Kan mungkin kembali ke sistem etiket kan? Mestinya ini judulnya diformulasikan kembali kalau memang mau seperti itu. Jadi misalnya pengembangan SOP dan panduan penggunaan dalam pemanfaatan sistem atau dalam mengoptimalkan sistem etiket pengaduan layanan berbasis TIK. Itu. Jadi kalau menurut saya sarannya itu Mbak Lisa ya untuk judul. Tapi barangkali Mbak Lisa?
Iya, Mbak Bapak. Lina, halo Mbak Lina. Nggih, Oh ya Mbak Lina. Silahkan Mbak Lina. nggih, Bapak. Karena dari kegiatan rancangan aktualisasi ini tujuannya untuk mendapatkan dokumentasi ISO. Dan memang ada pengulangan kata di judul, Bapak izin. Nanti saya sesuaikan. Oke. Ya. Dan nanti tolong ya di apa tuh di bagian metrik ya untuk disesuaikan. Terima kasih Pak Teddy. Terima Oke, kasih, terima Bapak. kasih Pak Penilai Bapak Samsul Falak. Kemudian saya mohon dengan hormat Bapak dosen Pak Bimo, kemudian Ibu Lina bisa meninggalkan breakout room ini. Dan selanjutnya adalah Pak Muhammad Daniful ya. Tadi mana Pak Muhammad Danifulnya? Siapa? Oke, kemudian juga selamat datang Pak Mentor, Pak Dr. Ahmad Suhada ini ya dari Rembang. Oke, saya informasikan bahwa waktu presentasinya 7 menit. Saya pikir kalau 7 menit terlalu panjang bisa 5 menit Pak Muhammad Daniful. Siap. Kemudian setelah Pak Muhammad Daniful presentasi, saya mohon dengan hormat support sistemnya atau testimoni dari Bapak Dr. Ahmad Suhada untuk memberikan Selanjutnya langsung saya mohon dengan hormat Pak Samsul Falak untuk melakukan pengujian terhadap apa yang telah dipaparkan. Terima kasih. Langsung saja Pak Daniful. Izin untuk share screen Pak Teddy. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan rancangan seminar aktualisasi yang berjudul penerapan program peer counselor untuk membantu kinerja guru BK untuk mengawal kesehatan mental siswa. Latar belakang saya mengambil judul ini, saya melihat dari rasio perbandingan guru BK di berbagai madrasah, khususnya di Mandua Rembang, yakni yang seharusnya dari Permendikbud 111 tahun 2014 1 banding 150, di sini 1 berbanding 342, sehingga untuk menjadi jembatan antara siswa dan konselor perlu diadakan peer counselor untuk membantu maksimalnya program layanan BK secara preventif. Oke, langsung saja. Ya. Teknik analisis dan penetapan isu, yang pertama teknik APKL, ada 5 isu: tingginya beban kerja guru BK dalam mengawal kesehatan mental siswa. Yang kedua, rendahnya literasi kesehatan mental di kalangan Ya, siswa. tidak usah dibaca semua Mas, cukup 1 saja. Ya. Yang isu tertinggi yakni tingginya beban kerja guru BK dalam mengawal kesehatan mental siswa. Yang kedua, penetapan isu prioritas, tingginya beban kerja guru BK dalam mengawal kesehatan mental. Terus analisis isu Fishbone, analisis sumber daya manusianya, yakni jumlah guru BK yang tidak proporsional. Yang kedua, metode pendekatan layanannya masih sebatas reaktif, bukan preventif. Yang ketiga, material, kurangnya ruang konseling dan terbatas dan kurang mendukung privasi siswa. Yang keempat, milieu atau lingkungan sosial budaya, stigma negatif terhadap layanan konseling juga guru BK masih melekat. Oke, lanjut. Yang selanjutnya tahapan alur kegiatan, ada 5 alur. Yang pertama, berkoordinasi dengan mentor terkait penerapan peer counselor, menyusun SOP pelaksanaan peer counselor, menyusun modul dan strategi pembekalan peer counselor nantinya. Yang keempat, sosialisasi program peer counselor kepada siswa dan guru. Yang kelima, monitoring, evaluasi, dan pendampingan berkelanjutan untuk mensukseskan program peer counselor tersebut. Yang selanjutnya, jadwal kegiatan. Oke, sudah cukup. Sudah cukup, Siap, Pak. terima kasih, Pak. Jadi alur kegiatannya sudah tampak. Oke, dan revisinya sudah semakin bagus saya lihat ini. Langsung dengan hormat saya minta kepada Bapak Dr. Ahmad Suhada untuk bisa memberikan testimoni atau dukungannya kepada Mas Muhammad Daniful. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Coach pembimbing Dr. Haji Mutati MD, yang kami hormati penguji Dr. Samsul Falah, dan yang hadir Latsar guru kami Pak Daniful Haq. Langsung saja kami atas nama Kepala Mandu Rempang menyambut baik bahwa rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS yang berjudul penerapan program peer konselor untuk membantu kinerja guru BK dalam mengawali kesehatan mental siswa. Yang perlu diketahui Bapak Ibu bahwa siswa kami ini memang cukup banyak. Kami berada di Lasem, siswa kami ada 1.432. BK kami hanya 3, sehingga Pak Danif ini mencari program peer konselor dalam artian untuk mengadakan BK tutor sebaya. Memang sangat bagus karena apa? Madrasah kami ini dilingkupi pondok-pondok pesantren, sehingga banyak siswa yang ada di pesantren. Nah, di dalam pondok pesantren itu siswa bisa peer konselor karena di setiap hari duduk bersama, ngaji bareng, bimbingan bareng dan lain sebagainya. Itu jadi sehingga karena kebutuhan BK yang kurang, maka program ini insya Allah di bulan depan akan kita lakukan pembimbingan biar merata, anak-anak merasa terlayani, walaupun BK sedikit tapi tetap sekolahan madrasah berjalan dengan Oke, baik. Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas testimoni dan supportnya dari Bapak Dr. Haji Ahmad Suwada Tadi Pak Turun. Oke, Assalamualaikum. sami-sami. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya pada Pak Penguji Pak Samsul Falah untuk melakukan pengujian terhadap paparan yang telah disajikan oleh Pak Muhammad Daniful. Terima kasih. Baik, Mas Daniful, Nggih, Anda Bapak kan Pandu. mau bikin program peer teaching. Coba Nggih. sebutkan rencananya seperti apa itu? Bikin peer Peer counselor. konselor. Ya. Yang pertama nanti saya akan memasifkan dulu sosialisasi ke anak-anak tentang peer konselor. Terus nanti saya seleksi. Ya dari awal rencana saya ingin bekerja sama dengan PMR, Bapak. Tapi kok di kegiatan tidak seperti itu? Nah, itu saya ubah, Bapak. Soalnya takutnya kalau PMR kan tidak merata ke semua Jadi kelas. kalau yang Anda maui, misalkan mau bikin program konselor, itu harus ada perencanaannya. Nah, tadi perencanaannya itu dituliskan di kegiatan perencanaan, ya, pembuatan program peer counselor itu dimatikan dulu itu yang lain. Jadi di kegiatan itu ada perencanaan, ya, Nggih. ingat ini dicek itu di kegiatan. Saya kasih saran aja ya. Jadi Nggih, ada siap. perencanaan, ada organizing, ada activating, ya. Activatingnya tuh berarti saat peer counselornya diterapkan. Jadi nanti ketika jenengan di laporan aktualisasi akan terlihat sampai pada Siap. controlling, sampai pada evaluasi. Evaluasi itu Nggih. apakah program itu bisa berjalan atau tidak nanti terlihat di Nggih. kendala. Jadi kan nanti Nggih. akan menyusun apakah ada kendala atau tidak. Nah, itu. Nggih, Bapak. Jadi gitu ya Siap. Mas Nggih. Mas Daniful. Kalau Matur suwun, Bapak. kalau ini bagus kalau menurut saya ya, maksudnya karena dalam kondisi darurat Anda bikin terobosan, bikin program peer counselor gitu. Ya, Pak Jadi, Falah saya informasikan. tinggal diperbaiki saja untuk Oke, kegiatan. Siap, Oke, Bapak. terima kasih Pak Teddy. Ya, jadi itu tak suruh merubah judul, Pak Falah. Tadinya disiplin itu asik, bukan toksik itu kacau itu ya. Jadi biar dirubah menjadi bagus. Terima kasih juga ya. Matur suwun, Pak Teddy, atas bimbingannya. Oke, sambungan dengan hormat Pak Kepala Madrasah, Pak Dr. Apa? Adalah Mas Muhammad siapa ini? Iskandar ya. Ya. Dan mentornya Bu Ulfa izin bertanya untuk yang sudah presentasi apakah boleh live?
Oke, boleh Mas Daniful. Nanti jangan lupa selalu lihat grup nggih kalau ada pengumuman selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mentor dari Pak Daniful. Disilakan untuk keluar atau log out. Siap, nggih. Kemudian yang nggih, kemudian untuk kelompok 3 monggo siapa yang